Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Dr. M. Jamil Padang, Sumatera Barat mendiagnosis bayi laki-laki berusia 5 bulan asal Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki janin dalam perutnya ternyata mengidap tumor teratoma. Pihak RSUP Dr. M. Jamil telah menyiapkan tim dokter ahli untuk segera melakukan operasi pengangkatan pada tumor tersebut. Seorang bayi laki-laki berusia 5 bulan inisial AA asal Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat viral di media sosial setelah sebelumnya diduga mengandung janin dalam tubuhnya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUP Jamil Padang, sang bayi diduga mengidap tumor teratoma. Pelaksana tugas Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Bestari Jaka Budiman pada Rabu 25 Oktober mengatakan, pihaknya telah membentuk tim dokter ahli untuk segera melakukan operasi pengangkatan tumor pada hari ini, Kamis 26 Oktober. Karena kasusnya pertama memang menarik, kemudian agak berat, jadi timnya kita selalu itu, ada lintas sektoral ya, jadi ada bagian bedah anak, kemudian bedah vaskuler, kemudian onkologi, anestesi, anak sendiri sebagai timnya, radiologi, laboratorium. Jadi kita selalu untuk kasus yang begini kita buat tim, baik pre-operatif, operatif maupun pasca operatif. Kondisi bayi berawal saat kedua orang tua memeriksakan perut sang anak yang terlihat membengkak pada bulan Agustus lalu. Setelah diperiksa, terlihat adanya tumor berisi jaringan dan organ yang berkembang penuh, atau dalam dunia medis disebut tumor teratoma. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada masyarakat di Gudang Bulog Kota Padang, Sumatera Barat dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Sumatera Barat. Usai memberikan bantuan beras, Presiden meresmikan Bandara Rokot di Kepulauan Mentawai dan memantau aktivitas belajar mengajar di SMK Negeri 5 Padang. Presiden RI Joko Widodo mengunjungi Gudang Bulog Kota Padang untuk memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah dan memberikan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat KPM saat kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 25 Oktober. Bantuan beras diberikan kepada 500 KPM dengan rincian 100 KPM dari Kecamatan Lunduk Begalung, 100 KPM dari Kecamatan Padang Selatan, dan 300 KPM dari Kecamatan Padang Timur. Bantuan beras akan kembali diberikan pada bulan November mendatang. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan memberikan bantuan akibat dampak El Nino pada bulan November dan Desember mendatang. Bantuan pangan berupa beras, bulan September, Oktober, November saya cek, ada yang sudah menerima sekali, ada yang sudah 2 kali. Saya kira nanti November semuanya akan, insya Allah akan selesai 3 kali. Dan akan kita tambahkan lagi Desember, keputusan kita sekali lagi. Selain itu, karena ada Super El Nino, dan kita tahu ini jangan sampai mengurangi daya beli rakyat, daya beli masyarakat, kita juga akan mengeluarkan BLT El Nino pada bulan November dan Desember 200.000. Selain mengunjungi Gudang Bulog, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu meresmikan Bandara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian berkunjung ke SMK Negeri 5 Padang guna memantau aktivitas belajar mengajar di sekolah kejuruan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber,
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Seiring berlangsungnya pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon atau Paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Kamis kemarin, maka berakhir sudah tahapan pemeriksaan kesehatan yang dijalankan para Paslon sebagai persyaratan yang diberlakukan oleh KPU. Hasil pemeriksaan kesehatan para Paslon akan diberikan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto kepada KPU pada Jumat 27 Oktober. Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu beserta rangkaiannya menjadwalkan hari terakhir tahapan pemeriksaan kesehatan pada hari ini, Kamis 26 Oktober, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi paslon terakhir yang menjalani pemeriksaan kesehatan, setelah sebelumnya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjalani tahapan serupa. Ketua KPU Hasyim Asyari dalam konferensi pers di RSPAD Gatot Subroto mengatakan hasil kesehatan 3 paslon akan diserahkan besok, Jumat 27 Oktober. Rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 3 bakal pasangan calon rencana hari Jumat besok, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 14 siang. Akan disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan RSPAD Gatot Subroto kepada KPU yang akan dilakukan di kantor KPU. Adapun dalam kesempatan yang sama, Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI Budi Sulistia menyebut, hasil pemeriksaan yang nantinya disampaikan ke KPU adalah berdasarkan standar yang telah ditentukan bagi ketiga paslon. Standar pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan, semua diberlakukan sama, sehingga hasilnya pun harus standar. Pertama, rangkaian pemeriksaan, saya ulangi kembali, saya refresh, antara 8 sampai 10 jam. Pada tahapan selanjutnya, hasil akhir dari verifikasi administrasi dan persyaratan paslon akan ditetapkan oleh KPU pada 13 November mendatang.
Pemirsa, Baharkam Polri menangkap 2 kapal ikan berbendera Vietnam yang menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kasubdit Gakum, Korpolairut Baharkam Polri, Kombes Pol Iwayan Supartayatnya, mengatakan kerugian negara akibat aksi kedua kapal tersebut selama 15 tahun mencapai 288 miliar rupiah. Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam setelah dipergoki menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau pada 22 Oktober. Dari kedua kapal, polisi menangkap 2 orang nahoda dan 37 orang anak buah kapal. 2 nahoda, yakni Ha Van Khoi dan Dang Van Bin, telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan terhadap kedua kapal itu seperti dijelaskan Kasubdit Gakum Korpol Airut Baharkam Polri, Komisaris Besar Polisi Iwayan Supartayatnya, dalam gelar perkara di Batam pada 25 Oktober, berawal dari adanya informasi intelijen dan masyarakat setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua kapal ikan asing tersebut ternyata tidak memiliki izin menangkap ikan di perairan Indonesia. Kapal tersebut pun menangkap ikan dengan menggunakan jaring Tyrrell Troll dan telah mendapatkan sekitar 650 kg ikan campuran yang disimpan di palka kapal yang rencananya akan mereka jual di Vietnam. Untuk menghindari petugas kapal ikan asing tersebut mengganti nama atau kode AIS dengan nama dan kode AIS Indonesia untuk tentunya mengelabui daripada tugas. Kedua kapal tersebut telah melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal selama 15 tahun dan diperkirakan telah merugikan negara sebesar 288 miliar rupiah. Selanjutnya, proses penyidikan atas kedua kapal beserta barang bukti akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua tersangka terancam pasal 92 dan 97 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yunto pasal 85 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Kementerian Pertanian terus menggencarkan perkembangbiakan terhadap sapi Aceh. Hal tersebut seperti dikatakan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, Indrapuri Yan Hendri, dilakukan sebagai upaya menambah populasi untuk menyumbang kebutuhan daging dalam negeri. Kementerian Pertanian terus menggencarkan pengembangbiakan sapi Aceh sebagai upaya menambah populasi ras sapi lokal yang dilakukan di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU HPT Indrapuri di Kabupaten Aceh Besar. Sebuah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan. Selain menerapkan sistem inseminasi buatan atau kawin suntik, upaya menambah populasi sapi Aceh juga dilakukan dengan pendistribusian pejantan unggul kepada kelompok ternak agar mampu menyediakan kebutuhan daging dalam negeri. Kedua upaya pengembangan sapi Aceh tersebut, seperti dikatakan Kepala BPTU HPT Indrapuri Yan Hendri, saat ditemui di Aceh Besar pada 25 Oktober, telah menghasilkan total populasi sapi hingga mencapai 1.297 ekor. Selain menargetkan mampu menambah bobot rata-rata sapi Aceh hingga mencapai 600 kg di tahun 2025. Upgrading sapi Aceh ini, ya, agar bisa menjadi menarik bagi masyarakat, bisa produksi daging lebih banyak, dan juga teknologi pakannya juga nanti akan kita kembangkan. Pemerintah Aceh, lanjut Yan Hendri, kini juga telah menetapkan 2 lokasi lain sebagai tempat pengembangbiakan sapi Aceh skala besar, yakni di Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Pulau Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Pengembangbiakan sapi Aceh diproyeksikan dapat menambah populasi sapi lokal yang saat ini berjumlah 533.000 ekor, serta mampu meningkatkan produksi daging sapi. Pemirsa, gempuran Israel di jalur Gaza masih belum berhenti sekalipun kawasan tersebut sudah luluh lantak dan hancur. Sistem kesehatan pun lumpuh sebab listrik padam, bahan bakar pun habis sehingga rumah sakit tidak bisa mengoperasikan generator. Tercatat 5.791 warga Palestina menjadi korban dalam gempuran besar-besaran Israel. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan udara Israel di jalur Gaza bertambah menjadi 5.791 orang. Jumlah korban tewas ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas pada Selasa 24 Oktober. Seorang juru bicara Palestina mengumumkan kelumpuhan total sistem kesehatan di jalur Gaza karena terjadi pemadaman listrik dan habisnya bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan generator rumah sakit. Health authorities in Gaza said that over 700 Palestinians killed in the past 24 hours, raising the death toll in Gaza to over 5,700 and over 16,000 people injured, as Israel continues heavily pounding the strip. According to the World Health Organization, 2/3 of Gaza's health facilities are out of service, as 46 out of 72 facilities have ceased functioning due to the massive increase in Israeli air raids. And health officials in Gaza said that the healthcare system has totally collapsed due to the violent air raids. UN officials said that only 54 trucks of aid entered Gaza in the past days, and people are struggling to cook because they don't have access to water or fuel needed. Sementara itu, menurut pasukan pertahanan Israel atau Israel Defense Force (IDF), serangan darat ke Gaza telah ditunda. The Israel Defense Force Chief of Staff Herzi Halevi told a press conference that the army has delayed the ground offensive into Gaza Strip due to tactical and even strategic considerations. He also said that the IDF is now prepared for the incursion and will make a decision about the shape and timing of the next stage with government. Perbatasan Lebanon-Israel masih berada dalam ketegangan tinggi pada Selasa 24 Oktober saat baku tembak terjadi di kedua sisi perbatasan. Serangan udara Israel dipicu oleh serangan besar-besaran Hamas terhadap sejumlah target militer dan kota di Israel pada 7 Oktober lalu. Sejauh ini, pertempuran telah menewaskan sedikitnya 1.400 orang di pihak Israel.
Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Museum Provinsi Kalimantan Barat menggelar edukasi terkait pelestarian budaya dan sejarah bangsa Indonesia di kawasan Gedung Wawasan Nusantara, Kecamatan Pontianak Selatan. Kegiatan yang menyasar generasi muda wilayah setempat tersebut berisi sejumlah aktivitas terkait tradisi hingga pameran senjata pra kemerdekaan. Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat menggelar edukasi terkait pelestarian budaya dan sejarah bangsa Indonesia dan Kalimantan Barat pada khususnya di kawasan Gedung Wawasan Nusantara, Pontianak Selatan, Selasa 24 Oktober. Kegiatan yang menyasar generasi muda tersebut berisi sejumlah aktivitas terkait tradisi, utamanya pembuatan kain tenun hingga pameran senjata api dan senjata tradisional yang digunakan para pejuang periode 1939 hingga 1967. Kegiatan yang berlangsung hingga Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang ini bertujuan untuk melakukan regenerasi, utamanya kaum pelajar, sebagai pewaris tradisi dan penerus sejarah daerah setempat. Inilah ceritanya, peralatannya, dan semuanya daur hidupnya ada di museum untuk kita pelajari sebagai peradaban kebudayaan yang ada di muka bumi ini. Kalau kita tidak belajar sejarah masa lalu bangsa kita khawatirkan nanti suatu saat kita akan melupakan sejarah itu sendiri. Terdapat 217 pucuk senjata api dan lebih dari 500 jenis senjata tradisional yang dipamerkan dalam kegiatan ini. Sementara itu, proses pembelajaran kain tenun asal sejumlah kabupaten di Kalbar, sasaran pesertanya adalah peserta didik mulai dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi.
Pemirsa, apakah Anda pernah berpikir seperti apa isi dari kantor Google Asia Pasifik di Singapura ya? Nah, mari kita intip bersama bagian dalam dari gedung yang menjadi tempat bekerja 2.000 pegawai yang berisi fasilitas menarik untuk melepas penat setelah seharian bekerja. Dan berikut potret kantor Google selengkapnya. Berada di kawasan bisnis Mapletree, Singapura, kantor Google Asia Pasifik tampak seperti gedung perkantoran biasa dari luar. Namun dari depan, kita akan menemukan pajangan menarik berupa huruf Google yang dapat dibaca welcome apabila berjalan dari arah sebaliknya. Gedung tempat berkarya lebih dari 2.000 pegawai itu tidak hanya terdiri dari ruang-ruang kerja yang dinamai dengan daerah-daerah terkenal, melainkan juga tempat bermain dan berolahraga untuk melepas penat. Fasilitas olahraga yang ada di antaranya adalah biliar dan panjat dinding. Gedung yang berdiri sejak 2016 ini juga memiliki spot estetik seperti jembatan berwarna meriah, tanaman dalam ruang, dan pemandangan pelabuhan. Selain itu, markas Google ini juga terkenal memiliki banyak kafetaria di beberapa lantai yang menyediakan makanan sehat hingga cepat saji seperti burger dan kentang goreng. Pantas saja kalau tempat ini membuat para Googler betah ya. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Putri Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.